Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai dampak perubahan sosial. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama yakni bagaimana kita memahami berbagai macam dampak perubahan sosial di masyarakat, memetakan dampak perubahan sosial positif dan negatif, memberikan solusi dari dampak perubahan sosial di masyarakat. Oke. Dampak perubahan sosial yaitu merupakan setiap perubahan sosial budaya yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas berbagai macam dampak perubahan sosial yang dapat kalian pelajari dan pahami agar bisa menentukan bagaimana kalian harus bersikap di masyarakat. Oke, yang pertama kita mulai dari dampak positif. Dampak positif dari perubahan sosial di masyarakat yaitu yang pertama adalah teknologi berkembang dengan pesat. Sudah kita tahu bersama, yang pertama ini adanya perubahan sosial yang itu memberikan teknologi yang berkembang sangat pesat. Jadi adanya perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat. Ya, salah satu dampak positif perubahan sosial yang paling menonjol adalah berkembangnya teknologi dan menjangkau semua kalangan masyarakat. Akses informasi dan komunikasi juga menjadi lebih cepat. Jadi adanya perubahan sosial di masyarakat ini memberikan dampak positif, yakni berbagai macam alat komunikasi semuanya bertransformasi dengan cepat sehingga adanya perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam lini kehidupan masyarakat. Oke, kedua ini adalah modernisasi. Salah satu dampak adanya perubahan sosial ialah terjadinya proses modernisasi masyarakat. Modernisasi diartikan sebagai sebuah proses perubahan ketika suatu masyarakat memperbaharui dirinya dan berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Karakteristik masyarakat modern sendiri sering dikaitkan dengan industrialisasi yang identik dengan mekanisasi dan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan dan perubahan sosial masyarakat tentunya juga akan berpengaruh pada modernisasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Selanjutnya ya ini adalah terciptanya lapangan kerja baru. Tentunya dengan adanya perubahan sosial di masyarakat, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju tentu saja menjadi dampak dari perubahan sosial yang akan mendorong berkembangnya industrialisasi serta perusahaan multinasional yang ada dalam sebuah wilayah. Dengan adanya perkembangan ini, maka tentu saja pengembangan industri kecil serta perusahaan baru akan membuat banyaknya lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja dengan optimal, seperti contohnya UMKM ya toh, di masyarakat saat ini. Nah, dengan adanya UMKM yang bergerak di bidang ekonomi, tentunya juga akan mendorong kesuksesan dan kemajuan bagi suatu masyarakat. Itu dampak positif yang ketiga. Tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak dari perubahan sosial juga akan membuat peningkatan pada efisiensi dan efektivitas kerja. Penggunaan alat-alat produksi akan membuat produksi menjadi lebih banyak dan cepat, serta tepat, yang akan membuat peningkatan efektivitas serta efisiensi kerja. Tentunya kita semua sudah tahu ya, adik-adik sekalian, bahwa dengan adanya perubahan sosial masyarakat yang cepat, dengan adanya modernisasi tentunya tentang adanya perubahan teknologi, tentunya efektivitas dan efisiensi kerja juga akan menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih dinamis. Selanjutnya adalah transformasi politik. Nah, jadi ini akan kita kembali ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya perubahan sosial ialah revolusi. Jadi yang perubahan yang berlangsung cepat yaitu adalah revolusi. Nah, di bidang politik, Indonesia pernah mengalami proses reformasi, yaitu peristiwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Peristiwa yang terjadi karena perubahan pola pikir masyarakat tersebut membawa transformasi politik bagi bangsa Indonesia. Nah, demokratisasi ini dapat mendorong terciptanya transparansi dalam pemerintahan. Nah, ini jadi itu adik sekalian, dampak positifnya juga dalam perubahan sosial masyarakat. Nah, tahun 98 adalah merupakan tahun perubahan di mana adanya reformasi. Nah, itu. Ya, ini adalah integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mendorong terwujudnya integrasi sosial di masyarakat.
Proses ini terjadi ketika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa unsur-unsur yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Unsur-unsur baru yang sesuai dengan nilai dan norma tersebut kemudian diadopsi sebagai bagian dari sistem yang sudah ada di masyarakat. Bahkan tidak jarang unsur-unsur baru tersebut justru menghidupkan atau memberi kekuatan baru bagi berkembangnya unsur-unsur yang telah ada di masyarakat yang kemudian sering disebut dengan revitalisasi. Nah, suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat perlu diikuti dengan penyesuaian antara unsur yang sudah ada dengan unsur-unsur baru di masyarakat. Nah, ketika unsur-unsur baru yang ada di masyarakat ini dapat menyesuaikan diri, maka akan terjadi integrasi sosial. Nah, inilah yang dampak-dampak positifnya dari adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, lalu dampak negatifnya adalah pertama yaitu disorganisasi. Nah, dalam pembahasan mengenai dampak positif perubahan sosial, kita telah mempelajari mengenai transformasi politik yang bagi masyarakat kita identik dengan peristiwa berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, namun di sisi lain, peristiwa tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Apa dampak negatifnya? Yaitu adalah terjadinya disorganisasi di masyarakat. Disorganisasi dalam kasus Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Nah, maka dari itu pada peristiwa Orde Baru itu adalah tahun 98 terjadinya sebuah kecarut-marutan. Nah, itulah yang menyebabkan disorganisasi sehingga banyaknya terjadi chaos. Nah, itu yang terjadi ya. Jadinya banyak masyarakat yang tanpa satu komando, satu tujuan. Nah, sehingga banyak yang terpecah belah gitu. Nah, itu yang terjadi adalah cultural shock. Nah, pernahkah kalian mengalami kebingungan mengenai kebudayaan baru di suatu tempat? Seperti misal, kalian mengalami kebingungan ketika ternyata budaya di bangku sekolah SD atau berbeda dengan SMP. Nah, seperti saat ini kalian. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bentuk contoh sederhana dari cultural shock. Gitu. Salah satu dampak adanya perubahan sosial di masyarakat ialah terjadinya cultural shock pada lapisan masyarakat tertentu. Hal ini terjadi ketika suatu perubahan sosial terjadi begitu sangat cepat dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat tersebut mengalami kebingungan. Nah, mengalami kebingungan. Salah satu contoh dari kasus ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, jadi ketika dulu itu adalah perubahan bakar minyak itu terjadi secara cepat. Nah, masyarakat itu kaget. Akhirnya muncullah gejolak di masyarakat sehingga banyak demo, banyak protes kepada pemerintah kala itu. Nah, cultural lag. Nah, cultural lag merupakan suatu kondisi di mana budaya material mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan budaya non material. Nah, dengan demikian, cultural lag terjadi ketika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan dan penanaman moral di masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi kasus penyalahgunaan teknologi di masyarakat. Ini sudah sudah mafhum kita rasakan di zaman sekarang ini. Jadi walaupun teknologi berkembang dengan pesat, tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang juga pesat sehingga akhirnya timbullah kasus-kasus bagaimana adanya cyber itu banyak sekarang intinya banyak sekali kejahatan cyber dan ya, akhirnya kemajuan internet misalkan digunakan untuk hal-hal yang negatif itu yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah anomi. Nah, anomi adalah dampak negatif dari adanya perubahan sosial di masyarakat. Salah satunya ialah terjadinya anomi. Anomi sendiri diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan sebuah keadaan tanpa norma di masyarakat atau lebih jauh dari itu adalah suatu keadaan di mana nilai dan norma yang tidak diarti oleh masyarakat itu sendiri. Jadi anomi adalah kondisi di mana masyarakat itu tidak menghargai norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Nah, sehingga adanya perubahan-perubahan itu membuat adanya perpecahan dan adanya disintegrasi sehingga muncullah konflik-konflik di masyarakat gitu. Nah, terakhir adalah berkembangnya konflik sosial. Banyak terjadi perselisihan dan konflik sosial budaya di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perubahan yang tidak bisa disikapi dengan baik oleh anggota masyarakat tersebut. Nah, jadi adanya misalkan gampangannya adalah sosial ya. Jadi strata sosial di masyarakat pun juga akhirnya menyebabkan adanya iri, dengki dan lain sebagainya. Misalkan ada yang bapaknya menteri DPR, terus ada tetangganya adalah tukang pulung misalkan. Nah, itu kan akhirnya
membuat kesenjangan sosial terasa tinggi gitu kan. Yang sebelahnya DPR, yang sebelahnya tukang pulung. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang masyarakat itu punya persepsi yang berbeda, sehingga masyarakat itu sukanya ribut, perpecahan, konflik. Nah, dari omongan-omongan dan dari hawa nafsu yang kadang-kadang dikuasai oleh setan. Jadi itu tadi yang harus kita hindari ya bersama-sama ya, lima dampak perubahan sosial yang harus kita hindari. Nah, jadi rekan-rekan adik-adik sekalian, harus kita pahami bahwa perubahan sosial di masyarakat juga akan membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sehingga gunanya apa? Sehingga kita untuk memilih dan kita untuk memilah agar kita mampu menjalani perubahan sosial di masyarakat dengan baik dan benar. Itu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Itu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir ini ternyata ada pencemaran lingkungan. Nah, perkembangan industri yang begitu cepat di masyarakat seringkali tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang menimbulkan berbagai macam masalah sosial bagi masyarakat sendiri. Jadi ini juga kadang-kadang antara konflik antara pengusaha dengan masyarakat, karena misalkan bangun pabrik di suatu wilayah gitu. Nah, tapi limbahnya, terus hasil dari asapnya dan sebagainya itu dibuang dengan tidak sehat, sehingga merusak lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang membuat disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Itu yang perlu kita hindari. Itu tambahannya tadi, ada yang terlewat ternyata. Terima kasih.